Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara instalasi sistem operasi. Sebelum melakukan instalasi, langkah yang pertama itu kalian harus masuk ke BIOS. Nah, untuk cara masuk ke BIOS di setiap komputer kan berbeda. Di sini dijelaskan di deskripsi untuk masuk ke BIOS. Dikarenakan setiap komputer itu memiliki cara untuk masuk ke BIOS yang berbeda. Nah, kemudian setelah masuk ke menu BIOS, kalian cari boot option. Nanti dimana di boot option itu untuk setting DVD atau CD ataupun flash disk sistem operasi yang akan kalian gunakan untuk instalasi. Nah, sebagai contoh seperti pada video berikut ini, dimana di sini ada menu boot option, di sini ada hard drive, kemudian yang di situ di bawah ada CD-ROM dan drive. Kalau kalian menggunakan CD untuk sistem operasi instalasinya, usahakan CD-ROM itu ada di posisi pertama. Setelah itu kalian simpan dan exit. Nah, nanti setelah ini akan muncul press any key. Kalian tekan keyboard itu apa aja, mau enter atau apapun. Nah, setelah itu tunggu sampai proses berikutnya. Oh iya, jangan lupa, pas tadi muncul press any key, kalian wajib untuk menekan keyboard apa aja. Kalau seandainya itu kelewat atau kalian tidak menekan apapun, maka otomatis dia akan balik lagi ke awal, booting ke awal. Nah, untuk proses ini kalian bisa mengatur bahasa, kemudian dan waktu. Setelah kalian atur, kalian pilih next dan install. Kemudian kalian tunggu. Di sini kalian centang untuk lisensinya, kemudian next. Nah, di sini ada dua pilihan mode, di sini ada upgrade dan custom. Jadi upgrade itu kalau misalnya dari Windows 7 kalian mau upgrade ke Windows 8, atau kita pilih yang custom karena kita masih di Windows 7. Nah, di sini ada menu partisi. Nanti untuk pembagian partisi untuk detailnya kita di pertemuan berikutnya akan dijelaskan. Jadi ini wajib kalian hapus itu partisi yang sistem. Ini kalian hapus, delete. Kemudian untuk yang partisi satunya juga yang primary itu dihapus. Yang kita hapus ini adalah sistem dan data C, karena di komputer biasanya ada data C dan data D. Kalau misalnya kalian menyimpan datanya di data D, itu kalian gak usah hapus data D, karena nanti sistem operasi itu secara otomatis dia akan masuk ke local disk C. Selanjutnya, setelah kalian hapus partisi yang pertama tadi, kalian pilih new untuk membuat partisi baru di local disk yang tadi kalian hapus. Nah, di situ secara otomatis dia akan membaca sistem dan primary. Kemudian klik next dan tunggu sampai proses selesai. Pada proses ini jika gagal biasanya terjadi karena bootable sistem operasi yang kalian gunakan bisa jadi dari CD ataupun kalian menggunakan flash disk itu rusak atau terkena virus, dan bisa jadi dari RAM pada PC kalian itu tidak memadai. Nah, langkah berikutnya kalian muncul press any key yang kedua kalinya, kalian ini biarkan saja. Kalau misal kalian tekan itu, maka dia secara otomatis akan balik lagi ke instalasi awal. Jadi untuk press any key yang kedua itu kalian tidak usah menekan apapun pada keyboard. Nah, langkah berikutnya dia akan muncul atau status bar melanjutkan instalasi yang tadi, itu dibiarkan saja. Jika proses instalasi sudah selesai, maka secara otomatis komputer akan melakukan restart. Nah, ini akan muncul press any key kembali. Itu kenapa? Karena bootable atau sistem operasi yang kita buat itu masih berada di PC kita. Makanya setelah komputer restart itu alangkah baiknya flash disk ataupun CD-ROM yang ada sistem operasinya kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, langkah berikutnya di sini kalian beri nama pada PC komputer kalian. Ini bebas. Kemudian langkah berikutnya kalian kosongkan, dan untuk produk key-nya juga dikosongkan, skip atau next saja. Nah, di sini pilih use rekomendasi dan atur waktunya. Sesuaikan dengan wilayah kalian masing-masing.
kemudian pilih next, dan untuk network pilih yang publik. Nah, sampai di sini proses instalasi Windows 7 sudah selesai. Karena ini baru selesai diinstalasi ulang, maka secara otomatis semua aplikasi yang ada di PC kalian akan hilang. Nah, maka untuk itu kalian wajib untuk melakukan instalasi baik itu dari driver ataupun juga instalasi dari software penunjang aplikasinya. Semoga kalian semua yang bisa menyimak video kali ini bisa menerapkan instalasi sistem operasi secara baik dan benar di rumah masing-masing. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.